Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendukung setiap karya yang kami bagikan. Di sini, setiap kisah kami sajikan dengan hati, agar bisa menemani dan memberi makna di setiap detik yang Anda dengar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berkarya. Yuk! Langsung saja kita mulai ceritanya. Sore itu Sukoharjo baru saja diguyur hujan. Jalanan becek, udara lembab, dan genangan kecil memantulkan lampu toko di pinggir jalan. Di depan sebuah apotek sederhana dengan papan nama catnya mulai pudar, berdirilah seorang gadis muda bernama Rani Prameswari. Kerudung coklatnya basah di ujung, dan jemarinya menggenggam selembar kertas resep yang mulai lecek karena terkena air. Nafasnya naik turun. Matanya lelah, tapi langkahnya tetap maju. Ia baru pulang dari puskesmas membawa kabar bahwa ibunya, Bu Sumarni, harus segera menebus obat agar demamnya tidak semakin parah. Begitu masuk ke dalam apotek, aroma obat dan karbol langsung menyambut. Lantai putihnya masih basah karena dipel. Di balik meja, seorang wanita parubaya mengenakan seragam biru muda tersenyum ramah. "Selamat sore, Dek. Mau beli apa?" tanya Bu Tatik, kasir apotek yang sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Rani menyerahkan resep sambil menunduk. "Ini, Bu. Tapi uang saya cuma segini." Ia mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh dari saku rok panjangnya. Bu Tatik menghitung cepat lalu menggeleng pelan. "Maaf, Nak. Obatnya harus dibeli satu paket. Tidak bisa separuh." Rani menelan ludah. "Kalau saya janji bayar sisanya besok, boleh, Bu? Ibu saya lagi sakit parah." Suaranya bergetar, matanya mulai memerah menahan air mata. Bu Tatik tampak iba, tapi tetap menjawab hati-hati. "Peraturan apotek tidak bisa begitu, Nak. Takut nanti saya yang ditegur." Rani terdiam. Dadanya sesak. Ia menunduk, mengembalikan uang ke saku sambil mengangguk pelan. "Iya, Bu. Terima kasih." Begitu keluar, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Hujan mulai turun rintik lagi. Ia duduk di trotoar depan apotek sambil memeluk tas kain yang mulai basah. Kendaraan berlalu lalang, pejalan kaki melintas tanpa menoleh. Matanya menatap kosong kegenangan di depannya. Dalam hati ia berkata lirih, "Ya Allah, uang segini saja tidak cukup. Aku cuma ingin ibu sembuh." Beberapa anak muda lewat tertawa sambil memegang payung. Rani hanya bisa memalingkan wajah. Ia menggenggam resep erat-erat, takut hilang seolah itu satu-satunya harapan yang tersisa. Perutnya perih karena belum makan sejak pagi. Tapi pikirannya hanya tertuju pada ibu yang berbaring lemah di rumah. Ia berpikir keras mencari cara, tapi tak ada yang bisa ia gadaikan lagi. "Kalau saja aku bisa bayar besok," gumamnya pelan, tapi tak ada yang menjawab. Ia menatap etalase apotek yang kini tampak jauh dan tak terjangkau. Di dalam sana, Bu Tatik sibuk melayani pembeli lain. Rani menunduk lagi, air matanya menetes di punggung tangan. Ia buru-buru menyekanya agar tidak dilihat orang. Beberapa menit berlalu, tapi tak ada solusi. Ia mulai pasrah. Di tengah rasa putus asa itu, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan apotek. Sebuah mobil hitam mengilap menepi perlahan. Rani sempat menoleh, tapi segera menunduk lagi, merasa tak pantas diperhatikan siapapun. Kaca mobil itu turun perlahan, memperlihatkan sosok pria berwajah tenang dengan jas gelap. Fahri Adiputra memperhatikan gadis itu dari balik kemudi. Ia melihat tubuhnya yang kurus, wajah pucatnya, dan mata yang sembab karena tangis. "Dek," panggilnya dari jendela. Suaranya berat tapi lembut. Rani terkejut, menoleh perlahan. "Iya, Pak. Kamu kenapa duduk di situ? Kedinginan begitu." Rani menelan ludah, bingung harus menjawab apa. Saya cuma mau beli obat, Pak. Tapi uang saya kurang." Fahri menatap kertas di tangannya. "Untuk siapa obatnya?" "Untuk ibu saya. Sudah 2 hari demam tinggi. Dokter bilang harus segera minum obat ini." Rani menunduk lagi. "Tapi saya cuma punya setengahnya. Saya sudah minta tolong, tapi tidak bisa."
Kalimat itu hampir tak terdengar karena tertelan suara hujan. Fahri diam sejenak, lalu bertanya pelan, "Kamu yakin obat itu penting?" "Iya, Pak. Kalau tidak, ibu saya bisa tambah parah." Suaranya serak, tapi matanya mantap. Ia tidak menangis lagi, hanya terlihat lelah dan cemas. Pria itu mengangguk kecil, kemudian membuka pintu mobil. "Tunggu di sini," katanya singkat. Rani terkejut, tapi tak sempat menahan. Fahri melangkah masuk ke apotek dan berbicara dengan Bu Tati. Rani melihat dari luar, tubuhnya gemetar karena udara dingin. Beberapa menit kemudian Fahri keluar sambil membawa kantong plastik kecil. "Ini obatnya," ucapnya pendek sambil menyerahkannya. Rani berdiri cepat, matanya membesar. "Pak, itu buat saya." Fahri mengangguk. "Bawalah pulang. Jangan biarkan ibumu menunggu." Rani menerima dengan tangan bergetar. "Tapi, Pak, nanti saya ganti. Saya janji, saya akan bayar semuanya." Fahri menatapnya sebentar lalu tersenyum samar. "Kamu tidak perlu janji apapun. Cukup tepati janji kamu pada hatimu sendiri." Rani terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Air matanya mengalir lagi tanpa bisa ia tahan. "Terima kasih, Pak." Suaranya pelan tapi penuh rasa. Fahri tidak menjawab, hanya menatapnya sebentar sebelum kembali ke mobil dan pergi perlahan di tengah gerimis. Rani berdiri di tempat yang sama, menggenggam kantong obat itu seperti benda paling berharga. Hujan menetes di wajahnya, tapi ia tidak peduli. Dadanya hangat bercampur lega dan rasa malu. Ia menatap arah mobil itu pergi sampai hilang di tikungan, lalu memeluk tasnya erat. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat sederhana yang berulang-ulang ia ucapkan. "Aku janji, suatu hari nanti, aku akan membayar kebaikan ini." Namun di balik rasa haru itu, tersisa juga kegelisahan yang belum tuntas. Ia tidak tahu siapa pria itu, dari mana asalnya, atau kenapa mau menolong orang asing sepertinya. Malam semakin gelap, hujan belum benar-benar berhenti, dan langkah Rani pulang terasa berat. Dalam hatinya ada rasa hangat sekaligus resah yang belum punya nama. Hujan masih turun halus ketika mobil hitam itu mulai menjauh, meninggalkan Rani berdiri di trotoar dengan wajah basah dan dada bergetar. Ia menatap kantong obat di tangannya lama sekali, seolah tak percaya benda kecil itu bisa jadi penyelamat bagi ibunya. Angin sore membawa hawa dingin yang menusuk tulang, tapi rasa hangat dari pertemuan barusan justru membuatnya sulit bernapas. Ia menunduk, mengusap wajah dengan punggung tangan, lalu berjalan cepat menyusuri jalanan becek menuju rumah kontrakan kecilnya di ujung gang. Langkahnya berat karena genangan air dan lumpur yang menempel di sandal, tapi pikirannya lebih berat lagi. Tadi, ketika Fahri membayar obat tanpa banyak bicara, Rani sempat berusaha menolak. "Pak, jangan, saya tidak minta dikasih, saya cuma mau pinjam. Nanti saya ganti," ucapnya tergesa. Tapi Fahri menatapnya dengan tenang. "Saya tahu kamu bukan orang yang minta-minta. Ambil saja. Obat ini untuk nyawa ibumu, bukan untuk aku." Kata-kata itu membuat Rani kehilangan suara. Ia hanya bisa menunduk, menggenggam kantong obat itu dengan air mata jatuh satu-satu. "Terima kasih, Pak. Saya janji akan ganti semuanya." Fahri mengangguk kecil lalu menatapnya sebentar sebelum berkata, "Kalau begitu, tepati saja janji kamu itu." Sekarang, kata-kata itu berputar terus di kepalanya. Setiap langkah menuju rumah terasa panjang, seolah membawa beban janji yang lebih berat dari kantong obat di tangannya. Lampu jalan mulai menyala, menerangi gang sempit tempat ia tinggal bersama ibunya. Rumah itu berdinding papan tipis, atapnya bocor di beberapa bagian, tapi di sanalah semua harapannya berada. Rani membuka pintu perlahan. "Bu, aku sudah bawa obatnya," katanya pelan. Bu Sumarni yang berbaring di depan menoleh dengan wajah pucat dan keringat di dahi. "Dari mana kamu dapat uangnya, Nak?" Suaranya lemah tapi matanya curiga. Rani tersenyum kecil, berusaha menenangkan. "Sudah, Bu. Ada orang baik yang bantu. Ibu tidak usah khawatir." Ia menuangkan air ke gelas, membantu ibunya duduk, lalu menyodorkan obat itu. Bu Sumarni menatapnya lama. "Orang baik? Siapa? Jangan-jangan kamu minta di jalan, Rani?" Nada suaranya berubah tegang.
Rani menunduk, menahan perih di dada. Tidak, Bu. Saya tidak minta. Orang itu yang datang sendiri, bantu tanpa saya minta. Ibunya masih diam, tapi pandangannya mulai melembut. Nak, ibu hanya takut kamu melakukan hal yang salah karena ibu. Rani menggeleng cepat. Saya tidak akan begitu, Bu. Ibu tenang saja. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Rani membantu ibunya menelan obat satu persatu. Setelah itu, ia menutup gelas dan duduk di lantai dekat dipan. Tubuhnya lelah, bajunya masih lembab, tapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan wajah pria asing itu. Orang baik yang bantu itu siapa? Tanya Bu Sumarni lagi, kali ini lebih pelan. Rani menatap lantai. Saya tidak tahu, Bu. Dia datang begitu saja. Katanya, jangan janji apapun selain pada hati sendiri. Bu Sumarni terdiam, lalu mengelus kepala anaknya. Semoga Allah balas kebaikan orang itu. Rani mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Iya, Bu. Saya juga mau balas kebaikan itu, tapi dengan cara saya sendiri. Malam makin larut. Hujan sudah berhenti, tapi suara tetesan dari atap bocor masih terdengar. Rani duduk bersandar di dinding, memandangi ibunya yang mulai tertidur setelah meminum obat. Dalam gelap yang hanya diterangi cahaya kecil dari lampu minyak, pikirannya berputar. Ia merasa malu karena telah menerima bantuan tanpa bisa memberi apapun. Ada rasa lega karena ibunya bisa istirahat, tapi juga rasa sesak karena hutang budi yang belum bisa ia lunasi. Ia menatap kantong obat di meja kecil. Di dadanya muncul dorongan kuat untuk tidak membiarkan bantuan itu sia-sia. Saya janji, Pak, saya akan ganti, gumamnya pelan. Ia tahu janji itu mungkin butuh waktu lama untuk ditepati, tapi bagi Rani, itu bukan sekadar janji. Itu harga dirinya. Angin malam masuk dari celah dinding, membuat ruangan semakin dingin. Rani menarik selimut tipis untuk menutupi tubuh ibunya. Sesekali ia menoleh ke arah pintu, seolah berharap orang asing itu muncul lagi hanya untuk mengucap selamat malam. Tapi yang ada hanya suara rintik air dari luar. Hatinya tenang tapi juga gelisah. Ia tahu hari ini tidak akan mudah ia lupakan. Ia tidak tahu siapa nama pria itu. Tapi setiap kali memejamkan mata, suara bariton lembut itu kembali terngiang. Tepati janji kamu pada hatimu sendiri. Kalimat itu melekat kuat di benaknya. Lebih dalam dari rasa malu dan lelah yang ia rasakan malam ini. Rani menarik napas panjang, mencoba tidur di lantai dengan kepala bersandar di lutut. Suara napas ibunya yang mulai teratur membuatnya sedikit tenang. Namun jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang belum selesai. Rasa syukur bercampur tanggung jawab membuat matanya tetap terbuka menatap langit-langit. Ia tahu hari ini ia diselamatkan, tapi rasa hutang itu seperti menggantung di dada. Belum menemukan tempat untuk berlabuh. Malam itu udara masih lembab. Suara tetesan air dari atap bocor terdengar di seluruh sudut rumah. Rani belum tidur. Duduk di lantai dekat dipan ibunya yang mulai tertidur lemah setelah minum obat terakhir. Di pangkuannya tergeletak kain jahitan setengah jadi yang harus selesai besok pagi. Lampu minyak redup menyorot wajahnya yang pucat. Matanya perih karena belum istirahat. Tapi jarum tetap bergerak pelan di tangannya. Kantong obat di meja kecil menjadi pengingat bahwa hidupnya belum benar-benar tenang. Ia menatap kaleng bekas di pojok lemari. Kaleng kecil itu kini punya tulisan sederhana di atasnya. Untuk membayar kebaikan orang apotek. Pagi datang tanpa sempat ia merasa tidur. Hujan turun lagi. Air menetes dari atap dan membasahi kain yang baru saja ia rapikan. Astagfirullah. Gumamnya panik sambil menggeser kain ke tempat kering. Lantai rumah licin, dan sebagian benangnya basah. Bu Sumarni yang masih berbaring menatap putrinya dengan cemas. Sudah, Nak, istirahat dulu. Nanti kamu jatuh sakit. Rani menggeleng sambil mengikat rambutnya ke belakang. Tidak apa-apa, Bu. Kalau jahitannya tidak selesai, saya tidak dapat upah. Ia berlari kecil menjemur kain di bawah atap teras yang juga bocor. Dari luar rumah terdengar tawa anak-anak yang lewat. Hujan deras membuat mereka bermain sambil berlari. Sementara Rani memunguti potongan kain yang basah. Dalam diam ia menghitung sisa uang di kantong. Uang itu hanya cukup untuk beli beras dan minyak goreng.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memutuskan pergi ke warung dekat rumah untuk menawarkan tenaga. Bu Mirna, saya boleh bantu cuci piring di sini? Bayarannya terserah ibu, katanya dengan suara pelan. Pemilik warung itu memandangnya heran. Kamu masih jahit kan, Ran? Capek kalau dua-duanya. Rani tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya masih kuat. Sejak hari itu, setiap sore setelah menjahit, ia mencuci piring dan membersihkan meja di warung. Tangannya perih karena air sabun. Tapi setiap kali menerima uang bayaran, ia selalu menyisihkan sedikit untuk kaleng kecil di lemari. Tetangga yang tahu kebiasaannya mulai berbicara. Ngapain nabung receh buat orang yang kamu tidak kenal? Ejek seorang ibu sambil menyapu halaman. Kalau mau bantu orang, bantu yang jelas aja. Rani tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu melanjutkan pekerjaannya. Saat malam tiba dan semua orang tidur, ia menatap kaleng itu lama, seolah berbicara dalam hati. Ia tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, yang penting janji itu harus ditepati. Suatu malam, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, air masuk dari celah pintu. Rani menumpuk kain bekas di lantai agar air tidak menggenang. Ibunya batuk keras di dipan, membuatnya tergesa. Bu, jangan bangun. Saya bersihkan nanti, katanya sambil memeras kain pel. Bu Sumarni menarik napas panjang. Rani, kamu sudah terlalu lelah. Kenapa kamu tidak berhenti saja menjahit dan kerja di warung itu? Biarlah utang budi itu. Kamu tidak harus bayar kalau memang susah. Rani berhenti sejenak, lalu menatap ibunya dengan mata basah. Bukan soal susah atau tidak, Bu. Saya cuma ingin janji saya tidak jadi omong kosong. Kalau bukan karena orang itu, ibu mungkin tidak bisa sembuh. Saya tidak mau lupa. Suaranya rendah tapi tegas. Bu Sumarni terdiam. Ia tahu anaknya keras kepala, tapi juga tahu di balik itu ada hati yang kuat. Malam makin larut. Hujan tak juga berhenti. Rani duduk di lantai sambil memeras kain basah dan menatap atap bocor yang menetes tanpa henti. Tubuhnya menggigil, tapi pikirannya justru semakin jernih. Dalam lelah itu, ia merasa beban hidupnya seperti menumpuk. Namun satu-satunya yang menahannya untuk tidak menyerah hanyalah janji itu. Pagi berikutnya, ia bangun lebih awal untuk mengantar hasil jahitan ke pelanggan. Uang yang ia terima langsung dibagi dua, sebagian untuk makan, sebagian lagi untuk kaleng kecil itu. Ia menghitungnya pelan sambil tersenyum tipis. Sedikit pun tidak apa-apa, katanya lirih. Bu Sumarni hanya bisa menghela napas melihat kebiasaan itu. Rani, kamu ini anak baik, tapi dunia tidak selalu adil pada orang baik. Rani menjawab pelan, saya tidak berharap dunia adil, Bu. Saya cuma ingin hati saya tenang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tubuhnya sering sakit, tapi ia tetap menjahit dan bekerja di warung. Kadang pelanggan telat membayar, kadang kain pesanan rusak karena bocor. Setiap kali itu terjadi, ia menangis sebentar, lalu kembali duduk dan mulai lagi dari awal. Ia tahu lelahnya tidak akan hilang, tapi janji dalam kaleng kecil itu membuatnya tetap bergerak. Suatu malam, angin kencang membuat atap rumah berderak keras. Rani menatap langit-langit dengan dada sesak. Air menetes di dekat kaleng tabungannya. Ia memindahkannya ke tempat yang lebih aman, lalu duduk di sampingnya sambil menggenggam lutut. Kalau orang itu tahu, mungkin dia akan bilang saya bodoh, gumamnya pelan. Ia tersenyum hambar, lalu memejamkan mata sejenak. Hujan masih turun, udara makin dingin, dan rasa sesak di dadanya makin berat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi malam itu satu hal jelas baginya. Janji itu bukan beban, tapi satu-satunya hal yang membuatnya bertahan untuk terus hidup. Hujan sudah tidak lagi sering turun seperti dulu, tapi suara tetesan dari atap bocor masih menjadi bagian dari hari-hari Rani. Rumah itu tidak berubah banyak, hanya papan-papan dinding yang semakin lapuk dan warna cat yang memudar. Di atas meja, kaleng kecil masih berdiri di pojok lemari, sudah karatan tapi tetap ia jaga. Kini usia Rani sudah melewati 20 tahun. Tangannya semakin mahir menjahit, tapi pesanan justru makin jarang. Harga kain naik 2 kali lipat, dan pelanggan sering menunda pembayaran. Setiap malam ia tetap duduk di depan mesin jahit, berusaha menutupi bunyi lapar yang tidak pernah benar-benar pergi.
Suatu pagi, saat sedang menjemur kain, tetangganya, Bu Mirna, datang membawa kabar. "Ran, di kota ada lowongan kerja di perusahaan farmasi besar. Katanya butuh staf administrasi, siapa tahu cocok buat kamu." Rani berhenti menjemur dan menatapnya ragu. "Saya? Tapi saya cuma lulusan SMA, Bu. Pasti banyak yang lebih pintar." Bu Mirna menepuk bahunya. "Coba saja. Rezeki orang tidak ada yang tahu." Kalimat itu membuat Rani terdiam. Di kepalanya terlintas kaleng kecil di lemari dan wajah pria asing di bawah hujan bertahun-tahun lalu. Ia merasa hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Malamnya, Rani memotong kain putih sisa pesanan pelanggan dan menjahitnya menjadi baju sederhana untuk wawancara. "Ibu lihat, ini baju yang saya buat sendiri," katanya sambil tersenyum kecil pada Bu Sumarni. Ibunya memandangnya lama. Wajahnya sudah mulai menua tapi matanya masih hangat. "Kamu yakin mau kerja di kota? Nanti ibu sendiri di rumah." Rani duduk di sampingnya. "Ibu tidak perlu khawatir. Saya mau coba supaya hidup kita berubah." Keesokan harinya, Rani menyiapkan lamaran kerja. Map biru muda yang ia gunakan dibuat dari karton bekas kalender, ditulis rapi dengan pulpen hitam. Ia memeriksa ulang surat-surat, lalu memasukkannya ke dalam tas kain. "Doakan saya, Bu. Saya berangkat sekarang." Bu Sumarni mengangguk pelan. "Hati-hati, Nak. Jangan gugup kalau diwawancara." Bus menuju kota penuh sesak. Rani duduk di pojok dengan tangan menggenggam tasnya erat-erat. Sepanjang jalan, pikirannya bercampur antara takut dan harap. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang belum pernah ia datangi. Saat tiba di depan gedung besar bertuliskan Ravendra Medica Group, langkahnya terasa berat. Ia menatap papan nama itu lama, tanpa tahu mengapa dadanya mendadak bergetar. Di ruang tunggu wawancara, banyak pelamar lain dengan pakaian rapi dan wangi parfum mahal. Rani menunduk, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ketika namanya dipanggil, kakinya terasa kaku. "Silakan duduk." Suara Bu Fania, pewawancara, terdengar tegas tapi tidak keras. Rani duduk di kursi depan meja dan menyerahkan map lamaran. "Nama kamu Rani Prameswari?" Rani mengangguk. "Iya, Bu." Bu Fania membaca berkas itu sebentar. "Kamu belum pernah kerja di kantor?" "Belum, Bu. Saya biasa menjahit di rumah dan bantu di warung." Rani bicara pelan, takut suaranya bergetar. "Lalu kenapa kamu ingin kerja di sini?" Rani diam beberapa detik. "Saya ingin belajar, Bu. Saya ingin bisa menolong orang, sama seperti orang yang pernah menolong saya dulu. Saya janji akan kerja sebaik mungkin." Matanya mulai berkaca. Bu Fania berhenti menulis, menatap gadis di depannya dengan tatapan yang berubah lembut. "Kamu jujur ya, Rani?" Rani mengangguk pelan. "Saya tidak punya banyak kelebihan, Bu, tapi saya tidak akan kabur dari tanggung jawab." Wawancara itu berlangsung singkat. Rani keluar dari ruangan dengan dada sesak, tidak tahu harus berharap atau tidak. Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Setiap kali ada motor berhenti di depan rumah, Rani langsung menoleh, berharap kabar datang. Tapi hari berganti tanpa hasil. Ia mulai berpikir mungkin dirinya memang tidak cukup layak. Hingga suatu sore, saat sedang menjahit, suara motor berhenti di depan pagar bambu. "Permisi, ini rumah Rani Prameswari?" tanya seorang pria muda dengan jaket kurir. "Iya, Mas. Ada apa?" Pria itu menyerahkan amplop putih dengan logo Ravendra Medica Group di sudutnya. Rani menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Ia membuka pelan, membaca isinya dalam hati, lalu menutup mulutnya menahan isak. "Bu, saya diterima kerja." Suaranya serak tapi penuh haru. Bu Sumarni yang sedang duduk di kursi bambu berdiri tergesa. "Serius, Nak?" Rani mengangguk, air matanya mengalir deras. "Iya, Bu. Saya diterima." Ia memeluk ibunya erat-erat, tubuhnya gemetar di antara tangis dan tawa kecil yang pecah bersamaan. "Ibu bangga sama kamu," ucap Bu Sumarni sambil mengusap punggung anaknya. "Akhirnya ada juga jalan buat kita." Rani menatap surat itu lagi, seolah takut mimpi itu hilang kalau ia melepaskannya. Dalam hatinya,
Janji yang ia simpan selama ini terasa semakin nyata. Ia menatap kaleng karat di lemari dan berkata lirih, "Mungkin ini waktunya, Bu." Sedikit demi sedikit, janji itu mulai terbayar. Malam itu, Rani duduk di depan mesin jahit yang kini mati. Tangannya masih gemetar memegang surat putih yang kini terlipat rapi di pangkuannya. Ia tersenyum, tapi matanya tetap basah. Ia belum tahu apa yang menunggunya nanti. Tapi untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa langkah kecilnya tidak sia-sia. Dalam diam, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Saya akan jaga amanah ini." Namun jauh di dalam dadanya, ada rasa tegang yang belum selesai. Seperti seseorang yang baru saja membuka pintu menuju jalan yang belum ia kenal. Pagi itu udara terasa sejuk, tapi dada Rani justru sesak. Surat penerimaan kerja yang ia terima beberapa hari lalu kini terlipat rapi di dalam tasnya. Ia mengenakan jilbab biru muda dan baju putih sederhana yang ia jahit sendiri semalam. Tangannya sedikit bergetar saat ia menekan bel pintu masuk gedung tinggi bertuliskan Ravendra Medica Group. Gedung itu begitu besar, membuat langkahnya terasa kecil. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah masuk ke ruang pelatihan karyawan baru. Di ruangan besar itu sudah ada puluhan orang duduk rapi. Bau pendingin ruangan bercampur dengan aroma kertas dan parfum mahal. Rani mengambil tempat di barisan tengah. Ia mencoba menatap layar proyektor di depan, tapi matanya justru tertuju pada papan nama besar di dinding bertuliskan, Fahri Adiputra, Direktur Utama. Jantungnya berdetak cepat. Nama itu seperti menarik kembali seluruh kenangan yang ia kubur dalam-dalam. Ia menatap huruf-huruf itu tanpa berkedip. Dalam kepalanya muncul bayangan hujan, apotek kecil, dan suara lelaki yang berkata, "Tepati janji kamu pada hatimu sendiri." Salah satu karyawan di sampingnya menepuk pundaknya. "Kamu kenapa, Mbak? Kelihatan pucat." Rani tersenyum canggung. "Tidak apa-apa, hanya gugup." Tapi dalam hatinya, rasa panik mulai tumbuh. Ia tak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan pria itu di tempat ini. Dunia seolah berputar terlalu cepat, menempatkannya di tengah kebetulan yang sulit dijelaskan. Tak lama kemudian, suara sepatu beradu dengan lantai marmer terdengar dari arah pintu. Semua peserta berdiri serentak. Rani ikut berdiri, menunduk dalam. Suara perempuan dari depan ruangan memperkenalkan seseorang. "Selamat pagi, ini Pak Fahri Adiputra, Direktur Utama kita." Suara tepuk tangan bergema, dan Rani menahan napasnya. Ia mengangkat kepala perlahan, lalu matanya langsung membeku. Sosok pria yang masuk itu mengenakan jas abu-abu rapi, langkahnya tenang, wajahnya sama seperti yang ia lihat bertahun-tahun lalu di bawah hujan. Hanya kini sorot matanya lebih tegas, tubuhnya lebih berwibawa. "Selamat pagi semuanya," ucap Fahri dengan suara dalam dan terukur. "Saya senang melihat semangat kalian di hari pertama ini." Rani merasa dunia di sekelilingnya menghilang. Ia hanya mendengar suara itu, suara yang dulu membuatnya berhenti menangis di trotoar basah. Tangannya menggenggam ujung jilbabnya erat, berusaha menahan gemetar. "Setiap orang di sini punya kesempatan yang sama," lanjut Fahri. "Jangan takut gagal, karena yang penting adalah ketulusan kalian bekerja." Kalimat itu menancap dalam hati Rani. Ia menunduk lagi, tidak berani menatap. Ia takut kalau mata mereka bertemu, semua rahasia yang ia simpan akan terbongkar. Pelatihan berakhir menjelang siang. Satu persatu peserta meninggalkan ruangan. Rani berjalan pelan menuju toilet dan menutup pintu di belakangnya. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal. Ia menatap wajahnya di cermin, matanya merah karena menahan tangis. "Kenapa harus dia?" bisiknya pelan. Ia tidak tahu harus bersyukur atau takut. Baginya, pertemuan ini terasa seperti ujian yang datang terlalu cepat. Air matanya jatuh juga, tanpa bisa ia tahan. Ia teringat wajah Fahri malam itu, saat ia memberikan obat tanpa meminta imbalan. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi lidahnya keluh. Ia ingin menyapa, tapi hatinya menolak. Ia takut terlihat seperti orang yang menagih perhatian. Dalam diam, ia memeluk tasnya, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian ia keluar dari toilet dan berjalan menuju lift. Di lorong panjang itu, langkahnya pelan. Semua orang tampak sibuk,
berbicara sambil membawa berkas. Ketika lift terbuka, suara langkah sepatu dari belakang membuatnya menoleh. Fahri berjalan bersama sekretarisnya, berbicara singkat sambil memegang map hitam. Saat pandangan mereka bertemu, waktu terasa berhenti. Fahri menatapnya beberapa detik, alisnya sedikit berkerut seolah berusaha mengingat. Rani menunduk cepat, berpura-pura memeriksa tasnya. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di telinga. Ia melangkah masuk ke lift tanpa suara. Pintu tertutup perlahan, dan dalam pantulan logam pintu, ia masih melihat sosok pria itu berdiri di depan, menatap ke arahnya dengan raut penasaran. Rani berdiri diam di dalam lift, kedua tangannya menggenggam erat tali tas. Ia mencoba menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Dalam dadanya muncul perasaan campur aduk antara bahagia, gugup, dan takut. Ia sadar, dunia yang dulu hanya selebar gang sempit kini membawanya tepat di hadapan orang yang pernah menjadi pertolongan dalam hidupnya. Tapi ia juga sadar, jarak di antara mereka kini begitu jauh, tak lagi seperti malam hujan di depan apotek kecil. Begitu lift sampai di lantai bawah, Rani melangkah keluar dengan langkah yang tidak mantap. Ia berhenti sebentar di lobi, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa jika bertemu lagi. Tapi satu hal yang jelas, hatinya belum tenang. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar terus, antara rasa terima kasih yang belum terucap dan rasa takut yang tak ia pahami. Sore itu, saat keluar dari gedung dan menatap langit yang mulai mendung, Rani menunduk pelan. Hatinya terasa berat, seperti ada yang menggantung di sana. Ia tahu ia tidak boleh gegabah, tapi pikirannya tidak bisa berhenti memutar kejadian lama. Ia berjalan cepat menuju halte bus, tanpa menoleh lagi ke belakang. Dalam langkah yang gemetar, hanya satu hal yang bergema di kepalanya. Kalimat yang dulu pernah ia dengar dari pria itu, "Tepati janji kamu pada hatimu sendiri." Kata-kata itu kini bukan hanya suara kenangan, tapi menjadi sesuatu yang menghimpit dadanya dengan rasa yang belum selesai. Malam itu Rani berbaring di tempat tidur, tapi matanya tidak kunjung terpejam. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Fahri selalu muncul. Suara baritonnya di ruang pelatihan kemarin seolah terus menggema di kepala. Hatinya berdebar tidak menentu, antara rasa kagum dan beban yang menekan. Di sudut kamar, kaleng tabungan yang sudah berkarat tampak diam dalam redup cahaya lampu. Rani bangkit perlahan, mendekati kaleng itu, lalu membukanya dengan tangan gemetar. Satu persatu koin dan lembaran kecil ia keluarkan dan tata di atas lantai. Uang itu tidak banyak, tapi baginya punya arti besar. Ia menghitung perlahan. Napasnya berat setiap kali menatap angka yang tidak seberapa. "Cukuplah," gumamnya pelan. Bukan soal jumlahnya, tapi tentang janji yang harus ditepati. Subuh belum tiba ketika Rani menyiapkan amplop coklat dari kertas bekas yang ia simpan sejak lama. Uang itu ia masukkan hati-hati, lalu menulis di sudut kecil amplop itu, untuk membayar kebaikan malam hujan di apotek. Setelah itu ia duduk diam, memegang amplop itu erat seolah takut hilang. Pagi pun datang. Ia mengenakan kemeja biru muda dan jilbab putih bersih. Di depan cermin, wajahnya tampak pucat tapi matanya tegas. "Hari ini aku harus berani," bisiknya. Di kantor, suasana ramai seperti biasa. Rani duduk di mejanya, tangannya terus memegang tas tempat amplop itu disimpan. Setiap kali pintu ruang direktur terbuka, jantungnya berdebar. Berkali-kali ia ingin berdiri dan melangkah ke sana, tapi langkahnya berhenti di tengah jalan. Teman satu divisi sempat bertanya, "Rani, kamu kenapa dari tadi bengong?" Ia tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, cuma lelah." Padahal hatinya gelisah. Ia tahu hari ini harus diselesaikan, tapi rasa takut menahannya. Jam makan siang tiba. Kantor mulai sepi. Ia melihat jam di dinding, lalu menarik napas panjang. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia menuju ruang direktur di lantai atas. Tangannya dingin, tapi genggamannya pada amplop semakin erat. Di depan pintu, ia berhenti sebentar, mengetuk 2 kali. Dari dalam terdengar suara berat yang sudah tidak asing di telinganya. "Silakan masuk." Rani membuka pintu perlahan. Fahri sedang berdiri di dekat jendela, memegang berkas. Ia menoleh, tersenyum sopan. "Ya,
Ada yang bisa saya bantu? Rani menunduk dalam-dalam, lalu berkata pelan. Permisi, Pak. Saya Rani dari bagian administrasi gudang. Fahri mengangguk. Oh, iya, saya tahu. Ada keperluan? Rani menelan ludah, lalu mengeluarkan amplop dari tasnya. Pak, ini mungkin terdengar aneh, tapi beberapa tahun lalu, di depan apotek di Sukoharjo, Bapak pernah menolong seorang gadis. Dia tidak bisa membeli obat untuk ibunya karena uangnya tidak cukup. Suaranya mulai bergetar, tapi matanya tetap menatap lantai. Gadis itu saya, Pak. Fahri terdiam. Ia menatap Rani lebih lama, seolah mencoba memastikan. Kamu gadis itu? Tanyanya pelan. Rani mengangguk cepat, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir pecah. Saya tidak tahu Bapak siapa waktu itu. Tapi malam itu Bapak memberi saya obat untuk ibu saya tanpa meminta apapun. Saya janji akan membayar kebaikan itu kalau sudah bisa. Ini uangnya, Pak. Tidak banyak, tapi ini janji saya. Ia meletakkan amplop di atas meja dengan kedua tangan bergetar. Ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar bunyi jarum jam dan suara napas mereka berdua. Fahri menatap amplop itu lama. Ia lalu menatap wajah Rani yang kini mulai basah oleh air mata. Jadi kamu masih ingat malam itu? Suaranya pelan tapi bergetar. Saya tidak mungkin lupa, Pak. Kalau bukan karena obat itu, mungkin ibu saya tidak selamat. Rani menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Saya malu baru bisa mengembalikan sekarang. Fahri menarik kursi dan duduk perlahan. Ia membuka amplop itu, melihat isi uang yang terlipat rapi. Ia menatapnya sejenak, lalu menutupnya kembali. Rani, uang ini tidak seberapa. Tapi yang kamu bawa hari ini jauh lebih berharga. Rani mengangkat wajahnya perlahan. Maksud Bapak? Fahri tersenyum tipis. Kamu sudah bayar kebaikan itu dengan kejujuranmu. Tidak banyak orang yang masih menepati janji sekecil ini setelah bertahun-tahun. Rani tidak bisa menahan tangisnya. Ia menunduk dalam, air matanya menetes ke lantai. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin hati saya tenang. Fahri berdiri dan menghampirinya. Lalu meletakkan amplop itu kembali di tangannya. Simpan ini. Gunakan untuk hal yang lebih berguna. Kamu tidak punya hutang apapun lagi pada saya. Rani menggenggam amplop itu erat. Tidak tahu harus berkata apa. Hatinya seperti baru saja dilepaskan dari beban lama yang selama ini menghimpit. Saya tidak akan lupa kata-kata Bapak malam itu, katanya pelan. Tepati janji pada hati sendiri. Fahri mengangguk, matanya tampak berkaca. Dan kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Rani mundur perlahan, menunduk dalam, lalu berpamitan keluar. Saat menutup pintu, ia menahan napas, merasa dada sesak tapi juga lega. Ia berjalan menyusuri koridor panjang, wajahnya masih basah. Setiap langkah terasa ringan, tapi di dadanya ada sesuatu yang berputar. Perasaan yang sulit dijelaskan antara haru, syukur, dan canggung. Begitu sampai di mejanya, Rani duduk diam. Tangannya masih memegang amplop itu erat. Ia menatap keluar jendela, langit mulai gelap. Hatinya belum benar-benar tenang. Ia sudah menepati janji, tapi entah kenapa rasa berdebar itu tidak juga hilang. Ada sesuatu di dalam dirinya yang belum selesai. Seperti tali halus yang masih mengikat antara rasa terima kasih dan perasaan lain yang tidak bisa ia sebutkan. Rani masih bisa merasakan getaran di dadanya setiap kali mengingat pertemuan di ruang direktur kemarin. Kata-kata Fahri tentang kejujuran terus terngiang di kepala. Ia datang ke kantor pagi itu dengan hati yang campur aduk, mencoba bersikap wajar. Namun sejak hari itu, suasana di kantor terasa berbeda. Beberapa rekan kerja mulai memandangnya dengan cara yang tidak sama. Ada yang berbisik setiap kali ia lewat, ada yang berpura-pura ramah tapi matanya menilai. Suatu siang, saat jam makan, dua karyawan duduk di belakangnya sambil berbicara pelan tapi cukup jelas terdengar. Pantas aja cepat naik, ternyata dekat sama atasan, kata salah satunya. Iya, mungkin ada cerita di balik amplop yang katanya dibawa ke ruang direktur kemarin. Rani mematung. Sendok di tangannya berhenti di udara. Ia menelan ludah, lalu meletakkan makanannya tanpa kata. Hatinya panas, tapi ia memilih diam.
Setelah mereka pergi, ia hanya menatap meja kosong dan menarik napas dalam. Sore itu, saat keluar dari ruang arsip, ia bertemu Fahri di lorong. "Kamu kelihatan lelah," ucap Fahri tenang. "Masalah kerja?" Rani menunduk. "Tidak, Pak. Hanya mungkin saya tidak cocok di sini." Fahri memandangnya lebih lama. "Kamu bicara karena lelah, atau karena orang lain membuat kamu merasa tidak layak?" Rani tidak menjawab, matanya mulai basah. "Saya tidak ingin orang salah paham, Pak. Saya takut kelihatan seperti memanfaatkan Bapak." Fahri tersenyum kecil. Kalau semua orang berpikir seperti itu, tidak akan ada orang baik yang berani berbuat sesuatu. "Jangan takut pada omongan. Saya tahu kamu kerja dengan hati." Rani menatapnya sebentar lalu menunduk lagi. "Terima kasih, Pak. Saya akan coba kuat." Ia melangkah pergi, tapi suaranya masih bergetar. Beberapa hari kemudian, rapat besar diadakan. Ruangan penuh dengan karyawan dari berbagai divisi. Fahri duduk di depan sebagai pimpinan rapat. "Kita akan memulai program sosial baru," katanya. "Tujuannya, membantu masyarakat miskin mendapat akses obat gratis." Semua mata tertuju padanya. Dan saya menunjuk Rani untuk menjadi koordinator lapangan. Rani terkejut, begitu juga sebagian besar karyawan. Suara bisik-bisik mulai terdengar. "Dia lagi? Kenapa bukan yang lain?" Salah satu supervisor menatapnya tajam, tapi Fahri tetap tenang. "Saya pilih Rani karena saya percaya pada kejujurannya. Program ini butuh orang yang tidak main angka." Setelah rapat selesai, Rani keluar dengan langkah berat. Beberapa rekan menghampiri dengan senyum dingin. "Wah, hebat ya, Rani. Baru masuk sudah jadi orang kepercayaan direktur," sindir seorang perempuan dari bagian keuangan. Rani hanya tersenyum sopan. "Saya hanya menjalankan tugas." Tapi setelah mereka pergi, wajahnya menegang. Ia masuk ke toilet, menatap wajahnya di cermin, dan menahan napas panjang. "Kenapa orang susah percaya kalau niat seseorang benar?" gumamnya lirih. Malam itu ia hampir menyerah. Di rumah, ibunya memperhatikan raut wajahnya yang letih. "Kamu tidak kelihatan senang, Nak. Padahal ini kesempatan besar." Rani duduk di lantai, meletakkan tasnya. "Ibu, saya capek. Orang-orang di kantor tidak percaya saya bisa kerja tanpa maksud lain." Bu Sumarni menatapnya lembut. "Kamu tidak bisa mengubah apa yang mereka pikirkan. Tapi kamu bisa buktikan siapa kamu sebenarnya." Keesokan harinya, Rani memutuskan datang lebih awal. Ia menyiapkan data program sosial itu dengan rapi, bahkan membantu bagian lain yang kesulitan. Saat Fahri melihatnya di ruangan kerja, ia mendekat. "Kamu yakin masih mau lanjut?" Rani menatapnya tanpa ragu. "Saya mau, Pak. Biar mereka lihat hasilnya, bukan omongannya." Hari demi hari, Rani bekerja keras. Ia turun ke lapangan, bertemu warga yang kesulitan membeli obat, mencatat data, dan memastikan semuanya tepat sasaran. Tubuhnya lelah, tapi setiap kali mengingat janji lamanya pada malam hujan itu, semangatnya tumbuh lagi. Kadang ia pulang larut malam, dengan sepatu kotor dan tangan pegal, tapi hatinya lebih tenang daripada sebelumnya. Suatu sore, setelah presentasi laporan, Fahri memanggilnya ke ruangannya. "Saya tahu kamu melewati hari-hari yang berat," ucapnya. "Tapi hasilnya tidak bisa bohong. Banyak warga terbantu." Rani hanya menunduk. Suaranya hampir hilang. "Saya cuma ingin dipercaya, Pak, bukan dipuji." Fahri tersenyum. Kejujuran memang tidak selalu disukai, tapi justru itu yang paling berharga. Saat Rani keluar dari ruang direktur, matanya memanas. Ia merasa antara lega dan sedih dalam waktu yang sama. Orang-orang masih belum sepenuhnya berubah. Tapi setidaknya Fahri percaya padanya. Di depan lift, ia berhenti sejenak, menatap lantai dingin di bawah kakinya. Hatinya bergetar aneh. Ia ingin berterima kasih, tapi takut itu salah arti. Ia ingin menjaga jarak, tapi perasaan yang tumbuh perlahan tidak bisa ia tolak. Ketika lift terbuka, ia melangkah masuk, menatap pantulan wajahnya di dinding logam. Ia tidak lagi melihat gadis pemalu yang dulu menangis di depan apotek.
Tapi di balik ketegasan matanya, ada luka kecil yang belum sembuh. Antara rasa syukur dan rasa takut kehilangan kepercayaan satu-satunya orang yang melihatnya apa adanya. Sore kemarin masih terasa di hati Rani. Ia tidak bisa melupakan tatapan Fahri di ruang rapat ketika memuji hasil kerja timnya. Ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan, tapi juga ketakutan yang tak mau pergi. Pagi itu, mereka dijadwalkan berangkat ke desa di pinggiran Klaten untuk menyalurkan bantuan obat. Rani duduk di kursi penumpang mobil kantor, sedangkan Fahri mengemudi sendiri. Suasana di dalam mobil sunyi, hanya terdengar suara jalan dan sesekali hembusan angin dari jendela. Rani menatap pemandangan luar. Hamparan sawah hijau dan jalan tanah yang mulai becek membuat ingatannya kembali pada masa-masa dulu ketika ia harus berjalan kaki ke apotek untuk menebus obat ibunya. Jemarinya mengepal di atas lutut. Hatinya perih tapi juga hangat. "Bapak sering ke desa seperti ini?" tanyanya pelan, berusaha memecah diam. Fahri melirik sebentar lalu tersenyum kecil. "Tidak sering. Tapi entah kenapa, kalau ada kegiatan seperti ini, saya selalu ingin ikut turun langsung." Perjalanan panjang membuat suasana sedikit cair. Rani mulai bercerita tentang kesulitan warga kecil membeli obat, sementara Fahri mendengarkan tanpa memotong. Namun sesampainya di desa, suasana tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa warga menatap mereka dengan curiga. Seorang bapak paruh baya maju ke depan. "Bantuan ini sungguhan, Nak? Atau cuma mau foto-foto lalu pergi?" Suaranya keras dan nada tidak percaya. Rani segera maju satu langkah. "Tidak, Pak. Kami benar-benar ingin membantu. Semua obat ini gratis dan bisa langsung dibawa pulang. Tidak ada syarat apapun." Wajahnya tegas tapi lembut. Ia membuka kardus satu persatu, menjelaskan fungsi obat dan cara pakainya. Beberapa ibu yang awalnya ragu mulai mendekat. Ada yang menangis saat menerima obat untuk anaknya. "Sudah lama saya tidak bisa beli, Nak," ucap seorang ibu tua sambil memeluk Rani. "Terima kasih." Fahri memperhatikan dari jauh. Diam tapi matanya tidak lepas dari gerak Rani. Gadis itu tidak hanya bekerja, tapi sungguh-sungguh peduli. Ketika hari mulai beranjak sore, seluruh obat hampir habis dibagikan. Udara desa terasa lembut. Langit perlahan berubah jingga. Rani duduk di tepi sawah, mengusap peluh di dahi. Fahri menghampiri membawa air mineral. "Kamu hebat hari ini," katanya tenang. "Bantuan ini berjalan lancar karena kamu." Rani menunduk, menerima air itu. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Tapi saya senang bisa lihat orang-orang tersenyum." Fahri duduk di sampingnya, menatap bentangan sawah di depan. "Kamu tahu, Rani," suaranya pelan tapi berat, "malam hujan di apotek itu bukan cuma menolong kamu. Saat itu hidup saya juga sedang kacau. Perusahaan hampir jatuh, dan saya kehilangan arah." Rani terdiam. Matanya menatap Fahri, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Fahri melanjutkan, "Saya berhenti di apotek malam itu tanpa tujuan. Tapi ketika saya lihat kamu menangis sambil memegang resep, entah kenapa hati saya seperti tersadar. Saya ingat, hidup ini bukan soal uang atau jabatan, tapi soal menolong orang yang benar-benar butuh." Ia berhenti sebentar, menatap tanah di depan. "Sejak malam itu, saya berjanji, kalau punya kesempatan, saya ingin membangun sesuatu yang bisa menolong orang lain." Air mata Rani jatuh begitu saja. Ia menunduk, menutup mulut dengan tangan agar isakannya tidak terdengar. "Saya tidak tahu, Pak," suaranya bergetar. "Saya pikir Bapak hanya kasihan waktu itu. Saya tidak tahu kalau malam itu berarti untuk Bapak juga." Fahri menatapnya, senyum kecil muncul di wajahnya. "Tidak ada yang kebetulan, Rani. Kadang orang yang kita tolong justru yang membuat kita bertahan." Rani menatap jauh ke arah sawah. Cahaya senja membuat matanya memanas. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Dalam hatinya ada perasaan yang rumit, haru, syukur, dan sesuatu yang menekan di dada. "Saya senang bisa balas kebaikan itu," katanya lirih. "Tapi saya tidak pernah menyangka, ternyata saya juga diselamatkan." Fahri menunduk pelan, menatap tanah lembab di bawah kakinya. "Kamu tidak perlu balas apa-apa. Waktu itu kamu sudah mengingatkan saya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia." Mereka berdua terdiam.
Angin sore membawa suara jangkrik dari pematang sawah, seolah ikut mendengarkan pembicaraan yang sulit diungkapkan itu. Langit mulai gelap. Rani berdiri perlahan, menatap ke arah jalan desa. "Kita pulang, Pak?" Suaranya pelan, tapi matanya masih merah karena tangis. Fahri mengangguk, lalu berjalan di sampingnya tanpa bicara lagi. Di sepanjang jalan tanah itu, tidak ada yang berani memecah hening. Saat mobil melaju meninggalkan desa, Rani menoleh ke belakang, melihat sawah yang perlahan hilang dari pandangan. Di dalam dadanya, rasa hangat bercampur sesak. Ia sadar pertemuan mereka bukan kebetulan, tapi pikirannya belum siap mengerti lebih jauh. Malam turun perlahan, menyisakan diam panjang yang menggantung di antara dua hati yang sama-sama menyimpan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Langit mulai berubah warna ketika mereka berhenti di tepi sawah. Angin sore berembus pelan membawa aroma tanah yang lembab. Cahaya jingga menimpa wajah Rani dan Fahri yang berdiri berdampingan tanpa suara. Setelah perjalanan panjang dan hari yang melelahkan, keduanya seolah kehabisan kata. Fahri menatap ke arah matahari yang perlahan turun, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Rani, malam itu di apotek, aku sebenarnya sedang kalah." Rani menoleh. "Kalah?" Suaranya nyaris berbisik. "Ya, saat itu perusahaanku hampir bangkrut. Aku kehilangan banyak orang yang aku percaya. Aku pergi ke apotek hanya untuk menenangkan diri. Tapi ketika melihat kamu menangis sambil tetap memegang resep itu, entah kenapa aku merasa malu pada diriku sendiri." Ia berhenti sebentar, napasnya berat. "Kamu gadis miskin yang tidak punya apa-apa, tapi kamu tetap berjuang dan masih bisa berdoa. Dari situ aku belajar, ternyata ketulusan itu yang membuat hidup berarti." Rani diam, menunduk dalam. Hatinya bergemuruh. Ia tidak pernah tahu bahwa malam itu juga mengubah hidup pria di depannya. "Saya tidak menyangka kalau Bapak juga sedang berjuang waktu itu," ucapnya pelan. "Saya pikir saya yang paling lemah malam itu." Fahri menatapnya. Matanya lembut tapi dalam. "Tidak, justru kamu yang menguatkan. Sejak hari itu, setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu ingat wajahmu di bawah hujan." Rani menelan ludah. Perasaannya campur aduk antara haru dan bingung. "Pak Fahri, saya tidak tahu harus bilang apa." Suaranya pelan, tapi tubuhnya gemetar. Fahri menghela napas panjang. "Aku ingin jujur, Rani. Aku tidak lagi melihatmu sebagai karyawan atau gadis yang pernah aku tolong. Aku melihatmu sebagai seseorang yang membuatku ingin jadi lebih baik." Rani mematung. Dadanya sesak. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. "Jangan salah artikan, Pak," ucapnya akhirnya dengan suara yang nyaris pecah. "Saya takut ini cuma rasa terima kasih." Fahri menggeleng. "Kalau hanya rasa terima kasih, perasaan ini tidak akan sebesar ini. Aku kagum pada caramu menghadapi hidup. Aku menghargai setiap langkahmu." Suasana hening. Angin mengusap lembut wajah mereka berdua. Dari kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar dari surau desa. Suaranya memecah senja yang perlahan berubah gelap. Rani menunduk, menatap tanah. Bibirnya bergetar. "Kalau ini jalan dari Tuhan," katanya lirih, "saya percaya setiap pertemuan pasti ada maksudnya." Fahri tersenyum tipis, menatapnya dengan mata yang teduh. "Aku juga percaya, Rani. Tuhan mempertemukan orang di waktu yang tepat, bukan karena kebetulan, tapi karena ada hal yang harus mereka pelajari dari satu sama lain." Rani mengangguk pelan, menahan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Tidak ada lagi kata setelah itu. Hanya suara angin dan gema azan yang makin pelan di kejauhan. Mereka berdiri lama di tempat yang sama, menatap langit yang kini gelap perlahan. Di antara mereka tidak ada janji baru, hanya kesadaran bahwa segala yang terjadi sudah cukup menjelaskan segalanya. Fahri menatap Rani terakhir kali sebelum langkah menuju mobil. "Terima kasih sudah membuatku mengerti arti doa yang tidak pernah sia-sia," katanya pelan. Rani tidak menjawab, hanya menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Matanya basah, tapi hatinya hangat. Ia tahu tidak semua rasa harus dimiliki. Ada yang cukup disyukuri karena pernah datang di waktu yang tepat. Ketika mobil mulai bergerak meninggalkan desa, Rani masih berdiri di tepi sawah. Angin malam mulai turun, menggigit lembut kulitnya.
Ia menatap langit yang kini hanya menyisakan warna kelam. Di dadanya, perasaan yang dulu berupa janji kecil berubah menjadi tenang yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, ia tahu segalanya sudah sampai pada tempatnya. Bukan akhir yang sempurna, tapi cukup untuk menenangkan hati yang pernah hancur dan kini mengerti arti takdir. Ia berbisik pelan tanpa suara, "Terima kasih. Tuhan sudah mempertemukan aku dengan seseorang yang mengajarkan arti kebaikan tanpa pamrih." Dan di bawah langit malam yang hening, janji kecil di depan apotek itu akhirnya benar-benar selesai. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga setiap alur dan perjalanan Rani mengingatkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia, dan janji yang dijaga dengan hati akan selalu menemukan jalannya. Untuk setiap hati yang sedang berjuang, percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat menghadirkan takdir terbaiknya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.